Latar belakang kebijakan Gunting Syarifuddin. Melansir dari Demokrasi Liberal 1950 sampai dengan 1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar sebesar 1,5 triliun utang luar negeri dan sebesar 2,8 triliun utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit mencapai sebesar 5,1 miliar, inflasi memberatkan masyarakat. Harga-harga menjadi mahal, pemerintah terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian. Syafruddin Perwira Negara selaku Menteri Kabinet Hatta II mengusulkan Sanering atau lebih dikenal dengan nama Gunting Syafruddin, di mana pada saat itu uang kertas betul-betul dipotong menjadi dua secara fisik dan nilainya. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar di masyarakat sehingga tidak akan terjadinya suatu inflasi. Dikenal sebagai Gunting Syafruddin itu bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan mengurangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini jumlah dan jenis uang yang beredar bisa berkurang. Di sini saya akan menjelaskan apa isi kebijakan Gunting Syarifuddin. Nah, pada tanggal 20 Maret 1950, semua uang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengah. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil, sebab pada saat itu uang bernilai 5 gulden ke atas hanya dimiliki mereka dengan perekonomian menengah ke atas. Pemotongan uang dilakukan secara harfiah. Pemotongan pertama akan menjadi uang dengan nilai setengah, sementara pemotongan kedua dianggap sebagai kupon obligasi negara. Obligasi negara yang dipegang hanya bernilai setengah. Obligasi itu akan dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahunnya. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari kebijakan Gunting Syafruddin. Yang pertama, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Yang kedua, tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Yang ketiga, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Dampak kebijakan Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan ini, inflasi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi masalah ekonomi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologi bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat, sehingga membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil. Kesimpulannya, dikutip dari salah satu sumber mengatakan bahwa kebijakan ini dalam jangka menengah tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Namun meskipun begitu, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa kebijakan ini telah memberikan perubahan, dimulai dari inflasi dapat teratasi, beban utang luar negeri berkurang, kemudian menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar, dan juga karena kebijakan inilah jumlah uang yang beredar berkurang. Dan kesimpulan menurut kelompok saya, kebijakan ini cukup memberikan perubahan yang baik dan juga progres yang baik untuk perekonomian pada saat itu. Kesimpulan dari kelompok saya adalah kebijakan Gunting Syafruddin ini kemudian berhasil membuat harga barang menjadi stabil,
menguatkan nilai tukar rupiah, serta berhasil meningkatkan pemasukan pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan ini dianggap tidak akan merugikan rakyat kecil karena pada saat itu yang memiliki uang 5 gulden ke atas hanyalah orang kelas menengah atas.